Setelah 2 hari lamanya bertempur dengan aspal lintas selatan, tengah, hingga utara, akhirnya di hari ketiga ini kami kembali memacu roda menuju satu titik yang menjadi cita-cita kolektif kita semua, Pulau Dewata. Ada yang bilang touring itu 90% adalah perjalanan dan sisanya barulah tujuan. Saya rasa itu benar, karena dalam setiap putaran roda ada dialog antara ego dan kesabaran, ada pertemuan antara raga yang lelah dan semesta yang tak henti memberi kejutan. Perjalanan bukan hanya soal seberapa jauh kita pergi, tapi seberapa dalam kita mengenali diri sendiri di atas jok motor. Sudah hari ketiga kita perjalanan menuju ke Bali dan kita masih ada di Probolinggo. D3 guys. Nah, Halo D3. Insya Allah kita menuju kita akan berangkat langsung ke Ketapang, teman-teman. Joy, berangkat jam 6 hanya Pana. Iya. Halo, kita sudah packing tadi. Bisa berangkat ke Bono. Tetap semangat, selalu sehat, supaya nyampe tujuan tepat waktu berakhir Bali. Jam 6 hanyalah ilusi. Di episode kedua kali ini, kami berangkat dari Probolinggo menuju mana ya kira-kira? Kita saksikan saja sejauh mana kuda besi ini membawa kita ke tempat peristirahatannya hari ini. Waktu menunjukkan pukul 7.30 pagi. Persiapan sudah matang, perut sudah terisi. Menu pagi ini sederhana tapi juara. Nasi pecel Madiun. Hanya Rp12.000 plus telur, tapi rasanya mewah. Sebelum gaspol, ritual wajib tak boleh lewat. Asupan kafein, sedikit hirupan tembakau untuk menenangkan saraf, dan tentu saja menundukkan kepala sejenak. Memohon perlindungan Sang Kholik agar setiap jengkal jalan yang kami lalui hari ini membawa keberkahan dan keselamatan. Kami meninggalkan Probolinggo dalam kondisi fit. Cuaca hangat pagi ini seolah memberi energi tambahan. Tak lama dari itu, kami disambut oleh kemegahan PLTU Paiton, raksasa penghasil energi berbahan bakar batu bara terbesar di Indonesia. Bahkan salah satu yang terkuat di Asia Tenggara. Karena ini kali pertama kami melintas di sini, rasanya berdosa kalau tidak menepi sejenak untuk sekedar mengabadikan momen. Sampai di mana kita ini, Pak? Kita masuk situ Bondo. Alhamdulillah hari ketiga kita masuk ke Ketapang dan nanti besok kita main-main di Pulau Dewata Bali. Iya, kegantengan. Lagi di Kelak, situ kelak. Bondo. Video. Meski perjalanan masih panjang, raut wajah bahagia sudah tak bisa disembunyikan dari balik helm. Ada kepuasan tersendiri bisa menghabiskan sisa Pulau Jawa hingga ke ujung timurnya. Tanpa buang waktu, kami langsung gaspol. Syahdu sekali memang. Di sisi kiri, biru laut pantai utara Jawa Timur terus menemani. Inilah sejatinya touring, menikmati perjalanan, tadabur alam, dan berbahagia melihat ciptaan Allah yang jarang kita temui di hiruk-pikuk tempat kita. Di sini, mata dipaksa melihat kebesaran Tuhan melalui cakrawala yang tak berujung. Terkadang,
Kita perlu sejauh ini hanya untuk merasa betapa kecilnya kita di hadapan semesta. Mendekati pelabuhan Ketapang, panas menyengat mulai menguras energi. Lelah mulai berbisik di pundak. Namun, semua itu terbayar saat sampai di pantai Watu Dodol. Di seberang sana, Pulau Bali sudah terlihat, dekat, nyata, dan sebentar lagi akan kami pijak. Di mana? Ayeuna teh di mendekati pelabuhan Ketapang ya. Oh. Oleh-oleh Ketapang. Jarak Jarak kemana? berapa kilo lagi? Iya kalau menurut map 10 kiloan lagi. 2 menit lah, nyampe lah. Kecepatan 100. Bau bangkai sudah kecium. Nah, karaki bro, karaki. Alhamdulillah semua pada sehat. Kita istirahat sebentar menuju pelabuhan. Dadah dulu tuh. Dadah dulu. Mau nyebrang, kita mau nyebrang. Gimana, Pap? Kita udah sampai ke Katapang nih barusan. Kita 2 kilo lagi sampai ke pelabuhan Ketapang. Gimana kesehatan anak-anak? Lancar perjalanan. Melelahkan tapi memuaskan. Pukul 2 siang, kami sudah memesan tiket ferry via aplikasi. Tips untuk teman-teman, belilah tiket secara online dan jauh dari radius pelabuhan agar lebih mudah dan murah. Prosesnya sangat teratur. Scan tiket, ikuti arahan petugas, dan masuk ke lambung kapal. Panas memang. Tapi lelah ini seketika luruh saat melihat birunya Selat Bali. Seringkali kita sibuk mengejar apa yang jauh, sampai lupa mensyukuri keajaiban yang ada tepat di depan mata. Laut ini adalah pemisah, namun juga jembatan bagi rindu yang ingin segera sampai. Perjalanan laut ini hanya sekitar 1 jam, untuk jarak 5 km. Mungkin kalian bertanya, kenapa tidak dibangun jembatan saja? Sebenarnya, sejak 1960 sudah digagas. Namun, alam dan kepercayaan punya jawaban sendiri. Arus laut yang ekstrim, serta penghormatan terhadap kesucian spiritual Pulau Bali yang meyakini bahwa Jawa dan Bali memang harus terpisah secara alami, membuat jembatan itu tetap menjadi mimpi yang tersimpan di dasar laut. Setelah 1 jam terombang-ambing, kami mendarat di Jembrana. Jangan senang dulu. Perjalanan menuju Kuta masih sekitar 4 jam lagi, melewati Kelokan Tabanan dan Denpasar. Halo, kita sedang ada di Kabupaten Jembrana. Nanti apa? Di sini ada es teh panas. Light. Kita sudah nyampe di Pulau Dewata guys. Kita sedang makan siang kalau di Jawa, tapi kalau di Bali kita makan sore nih. Ya, Ya, betul. kita sedang pesen ayam
khas Bali. Ayam batutu. Ya. Kita perjalanan 3 jam lagi ke tujuan ke Kuta Bali. Karena prinsip touring itu adalah 90% perjalanan, 10% tujuan. Jadi banyak jadwal yang molor-molor dan retail itu ya biasalah. Ya guys. Mantap guys. Yang motor doang yang cerah. Meski hujan akhirnya turun setelah makan sore, kami tak berhenti. Hujan ini bukan penghalang, melainkan baptisan alam bagi kami yang sudah berjuang. Kalau kata orang Sunda, tengimpi-ngimpi acan, bahkan tidak berani memimpikannya. Tapi sekarang kami benar-benar di sini. Perjalanan ini adalah kado terbaik untuk diri sendiri. Sebuah bukti bahwa tekad akan selalu menemukan jalannya. Malam ini kita masih di mana itu? Di perbatasan Jembrana Tabanan. Perkiraan perjalanan masih 42 km. 40 km lagi mendekati tujuan guys. Sudah jam 9 di sini, jam 8 di Kiamis. Akhirnya, Legian, Kabupaten Badung menyambut kami. Kami beristirahat di Pop Hotel, terselip di jalan kecil dekat Pantai Kuta. Alhamdulillah, syukur tak henti kami ucapkan. Meski waktu kedatangan tak sesuai rencana, tapi perjalanan memang bukan soal ketepatan waktu, melainkan soal ketepatan hati dalam menikmati setiap prosesnya. Hai mah maling ya mah. Aing mah. Maling kumaha ye. Malam ini biarlah raga ini beristirahat penuh setelah berhari-hari bertarung dengan rintangan aspal. Sampai jumpa di kebahagiaan hari esok.